Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam dialog mengenai wabah COVID-19 telah berdampak pada semua sektor kehidupan, termasuk kegiatan belajar mengajar siswa yang harus dilaksanakan secara daring. Untuk mengetahui bagaimana dampak COVID-19 terhadap mental siswa dan dukungan psikososial seperti apa yang harus diberikan. Kita akan berdialog dengan Ketua Emergensi Pedagogi Indonesia dan juga Ketua Pendidikan Kebencanaan Ikatan Guru Indonesia IGI Sulawesi Tengah bersama Bapak Farid. Pak Farid? Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baik, apa Julius. kabar, Pak? Oh, Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat selalu, baik, baik, Pak. Baik Pak Farid, Ya, bagaimana Bapak melihat dampak COVID-19 pada siswa yang saat ini harus terpaksa belajar di rumah, Pak? ya, memang sesuatu yang baru, ya, memang berdampak kepada siswa. Dan ini terjadi bukan hanya di wilayah kita, mungkin ini adalah mengglobal di seluruh dunia. Terkait dengan terjadi perubahan tempat belajar di mana dari sekolah ke rumah, di sini memerlukan dukungan-dukungan. Dukungan yang utama itu adalah dukungan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya ketika terjadi perubahan belajar di sekolah ke situasi belajar di rumah di masa pandemik COVID-19 ini. Baik, jadi adanya implementasi begitu, Pak, suplemen dukungan orang Orang tua. tua. Fisik, real dukungan orang tua itu seperti apa, Pak, kemudian yang harus diberikan Eh, kepada anak-anak? ada beberapa poin yang memerlukan pelibatan orang tua. Pertama mungkin orang tua itu adalah keluarga itu ataupun orang tua itu adalah yang utama dan yang pertama, dan orang tua itu tidak tergantikan. Begitupun posisi guru juga tidak harus tergantikan. Jadi ada beberapa hal yang peran orang tua tidak terlepas dari peran orang tua. Yang pertama, meningkatkan imunitas pada anak. Yang kedua adalah melakukan kegiatan bersama anak, menjadi guru pengganti di rumah, lalu menjalin komunikasi dengan anak, menjalin komunikasi dengan sesama orang tua dan guru. Dan orang tua juga harus membekali diri mereka terkait dengan bagaimana mengintegrasikan aktivitas yang dilakukan oleh si anak itu terkait dengan penguatan pendidikan karakter, nilai religiusitas, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Begitupun orang tua harus mengetahui tentang model-model daripada gaya belajar. Walaupun itu awalnya itu memang itu hanya terjadi di sekolah, tetapi ketika terjadi perpindahan belajar dari rumah, dari sekolah ke Dari rumah sekolah itu, ke rumah. orang tua pahami ceritanya tentang gaya-gaya belajar. Ada gaya Hmm. belajar visual, auditif, dan kinestetik seperti itu. Baik, tapi hingga saat ini Pak banyak kemudian orang tua yang akhirnya mengeluh begitu Pak karena ternyata posisi guru memang tidak bisa secara komprehensif begitu digantikan oleh orang tua. Kira-kira seperti apa kemudian tanggapannya Pak? Apa kemudian orang tua memang harus begitu belajar Pak untuk menggantikan posisi guru untuk Eh, anak-anak mereka? Ketika terjadi perpindahan belajar itu dari sekolah ke rumah, bukan berarti peran guru itu harus terlepas. Oke. Harus terjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Satu contoh ya, ketika menemukan masalah terkait dengan bagaimana penggunaan moda daring. Ya, mungkin orang tua bisa berkomunikasi dengan guru dalam hal ini bagaimana penyiapan itu. Memang selama ini orang tua yang awam memang memerlukan kendala. Hmm. Ya, orang tua juga tidak mutlak bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus bisa juga seperti itu diajarkan di rumah. Ini kan pembelajaran di masa darurat. Baik. Kegiatan di rumah itu adalah pembelajaran masa darurat. Ketika sesuatu yang tidak begitu jelas yang dilakukan terkait dengan mata pelajaran, orang tua bisa mengkomunikasikan dengan guru. Salah Hmm. satu contoh adalah sebelum kegiatan ini berlangsung,
di mana dari sekolah sudah membentuk yang namanya paguyuban orang tua, ya, pada waktu terkait juga dengan bagaimana pendidikan keluarga itu. Baik. Dari paguyuban orang tua itu guru menginformasikan tentang hal-hal bahwa apa-apa semua yang harus dilakukan ketika terjadi kegiatan belajar di rumah. Ya. Baik Pak, tentunya ini kondisi pandemi ini kurang lebih sudah 3 bulan terjadi seperti itu. Kita berbicara tentang gangguan psikologi seperti apa yang mungkin terjadi kepada para siswa, Pak? Dengan di rumah aja selama 3 bulan. Salah satu yang nampak itu mereka boring ya, mereka boring dengan situasi seperti itu. Nah, sebagai orang tua yang baik, mereka harus bisa mengatur umpama mereka duduk bersama bagaimana membuat jadwal baru terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Dan ini bukan hanya terkait dengan akademik, banyak kegiatan-kegiatan yang positif bisa dilakukan. Salah satunya bagaimana pengembangan life skill mereka, keterampilan hidup itu. Dan pembelajaran itu tidak mutlak terkait dengan akademik saja. Kita kembangkan keterampilan yang ada. Contohnya, ketika latar belakang orang tuanya adalah sebagai petani, mungkin pada saat tertentu kita mengajak anak-anak kita ke kebun bagaimana bertani yang baik. Dan ketika kita lebih supaya pelestarian tentang budaya yang terkait dengan kearifan lokal, ada permainan-permainan yang sifatnya tradisional. Kalau macam di sini bilang main kadendeng apa semuanya ya, itu kita bisa bersama-sama anak kita melakukan seperti itu. Dan ada 15 kegiatan-kegiatan penting yang bisa dilakukan oleh orang tua. Salah satunya adalah kegiatan spiritual, kegiatan religius. Jadi kegiatan yang di rumah itu memang harus didukung juga dengan adanya penguatan pendidikan karakter tadi yang saya sampaikan di awal. Pak Faris, artinya memang untuk porsi untuk pembelajaran saat ini adalah life skill, Pak, atau kecakapan hidup begitu. Tapi apakah ini kemudian tidak akan meninggalkan pengetahuan anak-anak tentang akademik begitu, Pak? Ketika memasuki 3 bulan, semuanya dilakukan hanya untuk meningkatkan life skill mereka, Pak? Oh, tidak. Jadi ada pembagiannya. Tadi yang saya bilang, ketika orang tua menemukan kendala terkait dengan bagaimana menjelaskan tentang salah satu contoh bagaimana membuat puisi ya, membuat puisi. Mungkin ketika orang tua belum mengetahui bagaimana puisi itu terdiri daripada bait dan baris apa semuanya, orang tua bisa mengkomunikasikan dengan bahwa puisi itu terdiri dari baris, bait, rima seperti itulah. Jadi tetap ada terjalin komunikasi antara orang tua dengan guru. Artinya tidak meninggalkan unsur atau sisi akademik begitu, Pak, ya? Menjadi gabungan bersama dengan pendidikan life skill. Akademik kita tetap jalan, kurang pembagian waktunya. Makanya ketika jadwal di sekolah berlangsung 5 jam, mungkin di rumah itu hanya 2 jam saja atau 3 jam saja, disesuaikan dengan situasi pada saat ini. Baik Pak, apakah dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh orang tua di rumah itu sudah termasuk dukungan psikososial, Pak? Ya, semua aktivitas terkait dengan penyiapan nutrisi makanan itu termasuk bagian daripada dukungan psikososial. Ya, agar si anak-anak itu lebih survive terkait dengan masa-masa seperti ini. Apa yang dilakukan itu adalah kegiatan merupakan dukungan buat anak-anak ketika mereka belajar di rumah. Pak Faris? Pak Faris? Ya, kita akan memasuki new normal, Pak. Ini sudah menjadi kebijakan dan keputusan dari pemerintah, artinya tatanan hidup baru akan diberlakukan segera di masyarakat. Ketika kita mengaitkannya dengan dunia pendidikan, Pak, apa yang harus kita pelajari dari tatanan kehidupan baru atau new normal life ini, Pak Faris? Terkait dengan new normal ini, ini masih mengacu pada edaran Kemdikbud nomor 4 tahun 2020, lalu yang berikutnya edaran Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 terkait dengan pedoman belajar di rumah. Nah, tadi saya sempat dengan teman-teman yang ada di jajaran pendidikan bahwa program new normal ini belum
kalau macam diinformasikan bahwa tanggal 1 Juni itu sudah mulai kegiatan new normal. Itu belum ada kepastian jelasnya. Tetapi sebagai sekolah adalah tempat yang utama kegiatan belajar harus mempersiapkan dirinya. Terutama adalah bagaimana protokol daripada pandemi COVID-19 itu dan bagaimana penyiapan guru-gurunya. Karena ini kan seperti apa yang saya sampaikan bahwa ini masih dalam situasi darurat dan guru-guru itu harus membekali diri mereka dan mereka itu sebagai panutan ketika kembali kepada kegiatan belajar normal atau new normal itu seperti itu. Jadi sebagai seorang pun harus membekali dirinya mereka. Salah satunya adalah guru di gugur dan tidur. Kalau sekiranya diarahkan kepada anak-anak harus mengikuti protokol daripada COVID-19 itu menggunakan masker atau cuci tangan. Artinya guru-guru harus menjadi contoh Pak untuk kemudian penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi nantinya dalam memasuki new normal life ya. Baik Pak, ini kita kembali ke proses belajar mengajar. Bagaimana dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru dengan banyaknya tugas, akhirnya anak-anak banyak yang mungkin akhirnya stres dengan di rumah aja dan banyaknya tugas yang diberikan begitu Pak? Kalau macam sesuai dengan arahan Mendikbud itu sebelum masa COVID-19 ada namanya Merdeka Belajar. Ini dikatakan darurat. Jadi tidak semestinya sekolah memberikan beban yang begitu berat kepada kepada siswa, dalam hal ini kepada orang tua atau dalam orang tua sebagai pendampingnya untuk kegiatan yang terkait dengan akademik. Makanya ada program dari TVRI, ada program dari RRI, di mana ini adalah dukungan pemerintah, dukungan psikososial pemerintah terkait dengan itu, bahwa pemberian pembelajaran itu tidak harus mengikuti pembelajaran yang semestinya berlaku di sekolah, harus disesuaikan. Kalau macam di beberapa tempat itu ada sekolah yang masih mengharuskan kepada siswanya untuk datang ke sekolah, mengambil tugas, itu sebenarnya sudah bertentangan sebenarnya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kemdikbud dalam hal ini. Baik, bahwa ketika Pak Farid, salah satu yang kemudian menjadi perbincangan pro dan kontra di masyarakat adanya akan dibukanya kembali Pak untuk sekolah dan juga kampus begitu. Dan kemudian ini banyak mendapatkan sorotan untuk jangan dulu Pak, karena tentunya kita masih berada di siklus yang terus naik begitu. Dari Ketua atau Kebencanaan IGI sendiri Pak, apa yang kemudian menjadi tanggapan dengan akan dibukanya kembali sekolah Pak? Tetap kita mengacu kepada edaran yang akan diberikan oleh satuan tugas, yang akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin sudah mengatur akan semuanya itu, terutama terkait dengan bagaimana nantinya ketika memulai kegiatan kembali belajar di sekolah. Kalau macam saya secara pribadi, kalau macam belum saatnya untuk dilakukan itu mungkin dipending saja dulu ceritanya, menunggu waktu yang tepat. Karena biar bagaimanapun orang tua masih ragu, ya. Khawatir. Masyarakat kita masih ragu tentang pemberlakuan untuk itu. Jadi dari IGI sendiri begitu Pak, kemudian memberikan pendapat begitu, jangan dulu lah untuk kemudian diberlakukan kembali. Jangan dulu lah ceritanya gitu ya. Kita tunggu waktu yang tepat, kita tunggu edaran pemerintah. Jangan kita pernah memaksakan sesuatu itu. Kalau macam kita belum siap, karena negara kita ini kan bukan seperti negara-negara seperti Jepang yang sudah lebih terdahulu, Thailand seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi bahwa Indonesia itu besar. Untuk memulai suatu kegiatan yang besar perlu tahapan-tahapan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah kita. Baik, Pak Farid, 2018 kita mengalami bencana besar dan kemudian saat itu dari emergensi pedagogi kemudian juga melakukan berbagai hal, Pak. Kami sudah pernah juga, saya pribadi berbincang bersama Bapak di dialog kami di TVRI Swastengah, banyak hal yang dilakukan oleh emergensi pedagogi. Kemudian 2020 kita diperhadapkan dengan wabah bencana non alam lagi, Pak. Untuk Sulawesi Tengah, Palu, Sigi Donggala, Parigi Motong, kira-kira seperti apa begitu Pak secara spesifik gangguan yang dialami oleh siswa kita, Pak, atau anak-anak kita, Pak? This is different. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau macam di masa kemarin bencana yang melanda Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Motong, itu terkait dengan bencana alam ya. Tetapi ini yang namanya bencana non alam yang kita belum ketahui kapan.
kapan akan berakhirnya, kapan berakhir. Nah, kalau macam bencana alam kemarin begitu setelah terjadi bencana, kita dari pemerintah, searahan pemerintah lalu memberikan tentang respon bencana, ada emergensi di dalamnya seperti itu. Tetapi ini kan beda, ini namanya bencana non alam, di mana pemberlakuannya harus berbeda dengan bencana alam seperti itu. Bencana non alam seperti penyakit ini kan seperti apa yang saya katakan tadi, belum kita ketahui kapan akan berakhirnya. Tetapi dari pemerintah dalam hal ini, dari kami dalam hal ini, tetap mempersiapkan diri, melakukan, menyusun sesuatu yang terbaik ke depan untuk kita bisa memberikan yang terbaik, apakah itu ketika BDR belajar di rumah maupun BDS belajar di sekolah seperti. Jadi kita sudah harus mengatur, kita sudah mengatur trik-triknya seperti apa yang kita lakukan nantinya. Terutama yang terpenting itu adalah terkait dengan gurunya seperti itu. Dan ini kita memang masih dalam masa situasi darurat. Baik, Pak. Baik. Tentunya Pak, kami terima kasih banyak Bapak telah bergabung bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, dan kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Farid Bawereps, SPD MPD, Ketua Emergensi Pedagogi Indonesia, Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tengah telah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak, salam sehat selalu untuk Bapak.